Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esta Mintarja. Kali ini dalam episode yang ke-23. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan atas nasihat dari Ki Martobriwo, Paksi Pamekas mencoba bergaul dengan masyarakat perdusunan, dan ketika ia sedang berada di pasar, ia melihat suasana di pasar itu, dan menjadi titik perhatiannya adalah seorang anak kecil yang bernama Kinong, yang membantu ibunya sebagai tenaga angkut di pasar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi akhirnya anak itu mau menerima 2 keping yang diberikan dengan ragu oleh penjual nasi tumpang itu. Beberapa saat kemudian, Paksi duduk di bawah batang pohon waru dengan anak yang masih saja membawa keranjangnya. "Siapa namamu?" bertanya Paksi. "Kinong," jawab anak itu. Paksi tersenyum, katanya, "Tentu karena dahimu yang sedikit menonjol itu." Anak itu memandang Paksi sejenak, namun kemudian sambil tersenyum ia pun mengangguk. "Apakah setiap hari kau berada di pasar ini?" "Ya Kakang," jawab Kinong. "Namaku Paksi," berkata Paksi kemudian. Anak itu mengerutkan dahinya, tetapi anak itu mengangguk-angguk sambil berdesis. "Ya Kakang Paksi, aku sering pergi ke pasar ini, tetapi baru sekali ini aku melihat engkau dengan keranjangmu." "Sudah berapa bulan aku membantu Simbok," jawab Kinong. "Di mana ayahmu?" bertanya Paksi. Anak itu memandang Paksi sejenak, namun kemudian wajahnya menunduk sambil berdesis. "Ayah tidak mau mencari uang." "Ayahmu bekerja di sawah?" bertanya Paksi pula. "Ayah sudah tidak mempunyai sawah lagi." "Kenapa?" "Sawah ayah sudah digade. Ayah kalah berjudi. Sekarang ayah hanya di rumah saja. Jika tidak sedang berjudi, Simboklah yang harus mencari makan di pasar ini." "Dan kau selama ini berusaha membantu ibumu?" Kinong mengangguk. "Berapa orang jumlah saudaramu?" "Seorang. Aku mempunyai kakak perempuan yang harus tinggal di rumah untuk menanak nasi jika kebetulan Simbok mempunyai beras." Paksi menarik napas dalam-dalam. Keluarga Kinong memerlukan pertolongan, tetapi Paksi tidak tahu bagaimana caranya. Tentu ia tidak dapat ke rumah Kinong kemudian memberi uang kepada keluarga itu. Jika demikian, maka uang itu tentu akan diambil oleh ayah Kinong dan dipergunakannya untuk berjudi. Paksi pun tidak sebaiknya memberi uang Kinong setiap pagi. Dengan demikian, maka jika saatnya nanti ia harus meninggalkan tempat itu, maka Kinong akan menjadi sangat kecewa. Selain itu, pemberian itu akan dapat membuat Kinong menjadi malas. Paksi menarik napas dalam-dalam. Sementara itu, Paksi melihat ibu Kinong mengikuti seorang yang sedang berbelanja dengan menggendong sebuah bakul yang penuh dengan berbagai macam barang. Nampaknya ibu Kinong sudah diupah lagi untuk membawa barang-barang dari seorang perempuan yang sudah agak tua yang sedang berbelanja. "Kakang, aku akan membantu Simbok," berkata Kinong sambil bangkit berdiri.
Anak itu tidak menunggu jawaban, ia pun segera berlari-lari mendapatkan ibunya untuk membantu sebagian dari bebannya di dalam keranjang kecil. Perempuan tua yang sedang berbelanja itu berpaling, tetapi nampaknya ia tidak berkeberatan. Seorang anak laki-laki membantu membawa barang-barang itu. Bahkan nampaknya perempuan itu sudah saling mengenal dengan Ibu Kinong. Ketika mereka berhenti sejenak untuk memindahkan beberapa jenis bawaan ibunya ke dalam keranjang Kinong, Paksi melangkah mendekati. Dari pembicaraan mereka, Paksi mengetahui bahwa Ibu Kinong itu justru sudah menjadi langganan perempuan tua itu. Tiap kali perempuan tua itu berbelanja, ia tentu mencari Ibu Kinong untuk membantu membawa barang-barangnya. Bukan hanya sampai di luar pasar, tetapi sampai ke rumahnya yang berantara dua bulak yang tidak terlalu panjang dari pasar itu. Paksi memperhatikan ketiga orang yang berjalan menjauhi pasar itu. Kinong justru berjalan di depan sambil membawa keranjang kecil itu di atas kepalanya. Ketika ketiga orang itu menjauh, maka Paksi pun kembali duduk di bawah pohon waru yang rindang itu. Namun tidak ada lagi yang menarik perhatian Paksi. Orang yang lalu lalang di depan pasar itu adalah hal yang setiap hari terjadi. Anak-anak yang ikut berbelanja dengan orang tuanya merengek, minta dibelikan mainan yang dijual di sebelah pintu gerbang. Seorang gadis kecil menjadi gembira ketika ibunya membeli sebuah golek kayu, bahkan dengan selendang kecilnya sekaligus. Golek kecil itu pun kemudian diembannya dengan sayang, diusapnya dahinya dengan jari-jari yang kecil sambil berdendang. Paksi menarik napas dalam-dalam, rasa-rasanya ia ikut bergembira bersama gadis kecil yang menggendong anak-anakan yang terbuat dari kayu itu. Paksi terkejut ketika seorang anak muda tiba-tiba saja duduk di sampingnya sambil berdesah. Ia berkata, "Udaranya panas sekali di sana." "Ya," jawab Paksi, "tetapi di bawah pohon ini terasa amat sejuk, sehingga aku menjadi mengantuk karenanya." Anak muda itu tersenyum, katanya, "Ya, beberapa saat aku duduk di sini, aku tentu akan mengantuk pula." Paksi yang kemudian beringsut sempat memandang anak muda itu sejenak, tetapi ia tidak melihat sesuatu yang menarik pada anak muda itu. Seperti anak-anak muda yang lain, maka wajahnya nampak terang. Dengan ramah anak muda itu bertanya, "Kau sering datang ke pasar ini di sana?" "Hanya sekali-kali," jawab Paksi. "Oh," anak muda itu mengangguk-angguk. "Bagaimana dengan kau?" bertanya Paksi. "Aku sering sekali pergi ke pasar ini. Ibuku berjualan di sini. Pagi-pagi aku mengantar ibu ke pasar ini, dan di siang hari begini aku menjemputnya." Paksi mengangguk-angguk hampir di luar sadarnya. Paksi bertanya, "Ibumu berjualan apa?" "Kain lurik," jawab anak muda itu. Paksi masih saja mengangguk-angguk. Ketika ia berniat menanyakan rumah anak muda itu, maka niatnya diurungnya. Jika hal itu dilakukannya, anak muda itu tentu akan bertanya kepadanya pula, di mana ia tinggal. Ternyata anak muda itu juga tidak bertanya di mana Paksi tinggal, sehingga Paksi tidak harus membuat cerita tentang tempat tinggalnya. Karena itu maka, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang belum siap dijawabnya, maka Paksi pun kemudian justru bangkit dan berkata, "Aku sudah cukup lama beristirahat. Aku akan mencari bibiku di pasar itu." Anak muda itu berpaling dengan tanpa banyak ingin tahu tentang anak muda itu. Ia pun menjawab, "Silakan." Paksi pun kemudian telah melangkah pergi menuju ke pintu gerbang pasar. Tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Bahkan kemudian ia pun telah melangkah menjauh. Paksi pun kemudian telah menyusuri jalan kembali ke gubuknya di lereng gunung.
Hari itu, Paksi tidak melakukan latihan-latihan berat. Ketika ia berada dalam sanggar terbukanya, maka ia hanya melakukan latihan-latihan ringan agar urat-uratnya tidak terasa membeku. Demikian tubuhnya basah oleh keringat, maka Paksi pun menyudahi latihannya. Setelah mandi dan mencuci, maka Paksi lebih banyak duduk merenungi apa yang telah dilihatnya di pasar. Paksi tidak dapat segera melupakan dua orang ibu dan anak yang harus bekerja keras untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan mereka justru telah menjadi penaruh. Tetapi Paksi tidak dapat berbuat banyak di keesokan harinya. Paksi tidak turun dari tempatnya, ia lebih banyak tenggelam di sanggarnya. Paksi memang berniat untuk 3 atau 4 hari sekali saja turun untuk mengamati kehidupan agar kehadirannya tidak menarik perhatian orang. Sementara perhatian orang Paksi masih terikat pada latihan-latihan yang harus dilakukannya sendiri tanpa Ki Martobrewo. Dengan latihan yang tekun dan teratur, maka kemampuan bidik Paksi pun telah berkembang dengan cepat. Bahkan Ki Martobrewo pun merasa heran dengan kemampuan bidik Paksi. Bukan saja sasaran yang diam, tetapi sasaran yang bergerak pun mampu dikenainya dengan tepat. Demikian pula dengan kemampuannya melempar rembing. Sambil berlari kencang, Paksi sanggup mengenai sebatang pisang yang ditanam beberapa langkah dari jalur larinya, atau dengan lemparan dari jarak yang cukup jauh dapat mengenai sebuah kelapa yang digantungkan dengan tali pada dahan pepohonan. Di samping panah dan lembing, Paksi pun berlatih untuk mempergunakan senjata yang lebih kecil, pisau, belati, dan paser yang dapat dibuatnya sendiri. Bahkan Paksi pun memiliki kemampuan melempar sasarannya dengan kapak-kapak kecil yang dibelinya di pasar yang sering dipergunakan untuk membuat perabot rumah, bukan untuk membelah kayu-kayu gelondong. Dengan demikian, maka kemampuan Paksi pun menjadi lengkap. Di malam hari, Paksi masih tetap berlatih bersama Ki Martobrewo di sanggar terbukanya. Namun sekali-sekali Ki Martobrewo juga ingin melihat kemampuan bidik Paksi yang dilatihnya di siang hari. Nah, kau juga harus mengembangkan kemampuan bidikmu di malam hari, di mana kau berada dalam lingkungan kegelapan, berkata Ki Martobrewo. Ternyata Ki Martobrewo tidak hanya sekedar memberikan perintah-perintah dan aba-aba saja, mencela atau mengejek kegagalan-kegagalan Paksi, tapi Ki Martobrewo telah memberikan petunjuk-petunjuk langsung serta contoh-contoh apa yang harus dilakukan oleh Paksi. Ternyata Ki Martobrewo sendiri mampu membidik sasaran yang berada dalam gelap dengan ketajaman penglihatan serta kemampuan bidik yang sangat tinggi. Ki Martobrewo dapat mengenai sebongkah batu padas yang dilemparkan oleh Paksi di udara. Di siang hari kau mungkin dapat melakukannya, Paksi, tapi kau juga harus dapat melakukannya di malam hari, karena pada suatu saat kau memerlukan untuk melakukannya di malam hari. Paksi mengangguk kecil sambil menjawab, "Baik Ki Marto, aku akan berlatih juga di malam hari." Tapi di malam hari Paksi tidak berlatih sendiri. Ia langsung berada di bawah bimbingan Ki Martobrewo, sehingga penglihatan Paksi menjadi semakin tajam di malam hari. Bahkan kemudian Ki Martobrewo telah membawa Paksi di dalam laku yang khusus untuk mempertajam penglihatannya. Bukan hanya penglihatanmu, Paksi, tetapi segenap inderamu akan dapat kau pertajam dengan laku itu. Paksi yang sudah menjalani laku apapun tidak menolak.
Laku itu dimulai dari jenis makanan yang boleh dimakannya dalam jangka waktu tertentu selama 40 hari. Paksi harus menyusut jenis makanan yang dimakannya setiap hari. Kau hanya boleh makan 3 jenis makanan tiap hari, Paksi, berkata Ki Marto Priwo. Maksud Ki Marto? Bertanya Paksi. Jika kau makan nasi dan minum air, maka kau tinggal boleh makan 1 jenis lagi. Jika yang 1 jenis itu garam, maka kau tidak dapat makan jenis yang lain. Kau tidak boleh makan gula atau daging untuk lauk atau sayur atau apapun. Jika kau makan gula dan minum air, maka kau dapat makan nasi saja atau ketela saja atau sayuran. Itu pun hanya 1 jenis pula. Paksi mengangguk-angguk. Ia tahu maksud Ki Marto. Namun kemudian Ki Marto Priwo berkata, tapi ada jenis lain yang dapat kau makan di luar ketiga jenis makanan itu, yaitu kunyit dan kencur. Tentu saja tidak terlalu banyak. Paksi masih saja mengangguk-angguk, tapi ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjalani laku sejauh kemampuannya. Paksi sudah tidak memikirkan apakah ia tidak akan terlambat untuk mencari cincin bermata 3 butir batu ake itu, karena apa yang dihadapinya itu akan dapat langsung memberikan arti bagi hidup. Dalam pada itu, maka sehari kemudian Paksi sudah mulai menjalani laku. Namun ternyata laku yang lain pun harus ditempuhnya pula. Menjelang saat-saat terakhir dari laku yang dijalani dengan hanya makan 3 jenis makanan itu, ia harus menjalani laku pati geni. Laku itu tidak akan kau jalani di sini, Paksi. Aku akan bawamu ke satu tempat yang sesuai bagimu untuk menjalani laku itu. Paksi mengangguk sambil menjawab, baik Ki Marto, aku akan menjalaninya. Baiklah, mulailah sejak besok hingga genap 40 hari 40 malam, berkata Ki Marto Priwo. Lalu katanya lebih lanjut, tapi selama itu kau harus tetap berlatih. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh Ki Marto Priwo. Maka ketika matahari terbit, Paksi sudah berada di dalam laku yang dimaksud Ki Marto Priwo. Namun bagi Paksi, laku itu tidak terlalu banyak mempengaruhi ketegaran wadaknya. Ki Marto Priwo hanya menyebut jenis makanan yang boleh dimakan, tetapi tidak jumlahnya. Karena itu, maka Paksi tetap dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Karena Paksi makan cukup banyak, ia dapat memberikan warna makanannya yang berbeda setiap hari, meskipun tidak lebih dari 3 jenis. Di samping itu, Paksi pun sedikit-sedikit makan pula kunyit dan kencur yang membuat tubuhnya menjadi hangat. Dalam pada itu, seperti direncanakan, Paksi dalam waktu 3 atau 4 hari sekali memang turun untuk pergi ke pasar. Namun Paksi sudah mulai mengenali nama beberapa pedukuhan. Kadang ia bertanya kepada anak-anak yang sedang menggembalakan kambing. Tapi kadang-kadang Paksi juga berjalan bersama dengan orang lewat yang dapat memberikan jawaban atas beberapa pertanyaannya. Ketika sudah 2-3 kali Paksi berada di pasar dan dengan sengaja berusaha membuat hubungan dengan beberapa orang, maka Paksi mulai berkenalan dengan beberapa orang yang sering berada di pasar itu. Setiap kali Paksi tentu bertemu dengan Kinong yang masih saja menerima upah dari orang-orang yang berbelanja, yang memerlukan tenaganya. Demikian pula ibunya. Jika Kinong sempat duduk beristirahat dan berbincang, maka Paksi mengetahui bahwa ayah Kinong masih saja gila berjudi dan tidak segan-segan merampas uang ibunya yang didapatkannya dengan bekerja keras bersama Kinong di pasar. Setiap kali kakak perempuanku hanya dapat menangis. Sebenarnya ia ingin juga bekerja seperti kami di pasar.
tapi ibu melarangnya. Kakakmu seorang perempuan, Kinong. Ibunya agaknya tidak rela melihat anak perempuannya bekerja keras di pasar, sebagaimana dilakukan oleh ibunya dan anak laki-lakinya. Kinong mengangguk-angguk. Anak itu tiba-tiba saja bangkit berdiri ketika ia melihat ibunya datang kepadanya. Sambil tersenyum, ibunya berkata, "Sudah cukup untuk hari ini, Kinong. Kita dapat pulang agak awal. Aku sudah membeli beras seberuk. Cukup untuk hari ini. Jika kau besok akan beristirahat, aku kira tidak ada masalah. Aku masih ada uang." "Simbok dapat uang banyak?" bertanya Kinong. "Tidak banyak, Kinong, tapi cukup buat kita." "Aku juga masih punya uang," berkata Kinong. "Kau bawa saja, masukkan ke dalam bumbung tabunganmu." Kinong mengangguk-angguk. Sementara ibunya berkata hampir berbisik, "Bukankah kau ingin segera supit seperti kawan-kawanmu itu? Nah, kau sudah merasa terlambat. Jika uangmu nanti terkumpul dan ada sisa uang simbok serba sedikit, kau dapat supit sebelum tahun depan." Wajah Kinong menjadi cerah, katanya, "Baik, Mbok, aku akan menabung." Ibunya tertawa, diusapnya kepala anak itu sambil berdesis, "Nah, marilah kita pulang." Tetapi keduanya tertegun ketika mereka melihat seorang laki-laki berwajah kasar. Matanya kemerah-merahan, sementara pakaiannya nampak kusut. Kinong tiba-tiba menjadi ketakutan. Hampir di luar sadarnya, Kinong mendesis, "Mbok, itu ayah." Ibu Kinong pun melangkah surut di dekapnya anaknya yang ketakutan. Sementara itu laki-laki yang matanya kemerah-merahan itu melangkah mendekati ibu Kinong sambil membelalakkan matanya. "Sampai siang begini, kau masih belum pulang?" "Aku baru selesai, Pak," jawab perempuan itu. "Kau tentu tidak dapat uang banyak. Berikan kepadaku." "Sudah aku belikan beras, Pak. Kita sudah kehabisan beras. Uangku hanya cukup untuk membeli beras seberuk." "Bohong, berikan uangmu kepadaku." "Pak," ibu Kinong berusaha untuk menjawab dengan sareh, "marilah kita pulang. Mungkin aku masih mempunyai sisa uang sedikit. Tapi jangan di sini. Di sini banyak orang." Tetapi laki-laki itu tidak peduli. "Cepat, berikan uang itu kepadaku, atau aku tampar wajahmu." "Aku tidak peduli apakah di sini banyak orang atau tidak. Aku perlu uang itu."